Setiap petualangan selalu memberikan kesan yang mendalam, dan kesan tersebut datang bisa dari tempat yang kita kunjungi ataupun rekan-rekan yang pergi bersama dalam petualangan. Di setiap perjalanan yang saya lakukan, selalu ada rekan-rekan saya yang turut ikut membantu atau meramaikan setiap perjalanan. Khusus untuk kali ini, saya pergi bertualang bersama dengan keluarga saya untuk yang pertama kalinya di catatan perjalanan. Lantas, bagaimana kesan yang dirasakan? Halo, selamat datang di channel Hans Eleven. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi sebuah daerah yang pastinya sangat terkenal di daerah Jawa Barat karena keindahan pantainya, yaitu Pangandaran. Baik terkundung kameramen orang ya. Kameramen kedua orang. Ayo atuh, Ayo, gasnya. Gas. Perjalanan kali ini akan dilakukan bersama dengan keluarga saya, yaitu ada Mama, Ayah, Fikri, dan Febri. Gaskeun yo. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Kami berangkat dari rumah pada pukul 9 malam dan rencananya kami akan menunggu bis di daerah sekitar Kota Baru Parahyangan. Karena perjalanan kali ini bersama dengan keluarga besar tempat orang tua saya bekerja, maka kami berangkat sesuai dengan rundown yang ada. Keberangkatan kami sedikit bergeser dari waktu yang ditentukan. Yang awalnya berangkat pada pukul 11 menjadi pukul 12. Hal tersebut terjadi karena salah satu dari ketiga bis yang akan kami tumpangi oleh keluarga besar rekan kerja orang tua saya mengalami keterlambatan. Setelah semua bis datang dan penumpang seluruhnya telah masuk ke dalam bis, maka perjalanan kami kemudian dimulai. Alhamdulillah masyarakat, akhirnya kita jadi berangkat setelah menunggu hampir beberapa jam. Tapi mudah-mudahan semua yang ada di sini masih bisa semangat dan mudah-mudahan perjalanan bisa selamat, lancar, tidak ada macet dan segalanya. Sebelum kita alangkah baiknya sebelum kita berangkat juga kita berdoa mudah-mudahan di perjalanan ini semua kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada kan ya? Perjalanan malam yang jauh dari kata ramai cukup membuat tenang sehingga kami dapat tertidur dengan lelap. Saya sendiri duduk bersebelahan dengan ayah saya, sedangkan Mama, Fikri, dan Febri berada di depan kami. Bis melewati beberapa kota, sampai akhirnya berhenti di rumah makan SR Tasikmalaya. Tak lama setelah bis berhenti, kami pun bergegas turun untuk beristirahat. Di sana, saya, Fikri, dan Febri kemudian membeli pop mie untuk menghangatkan tubuh. Rumah makan SR bisa dibilang merupakan salah satu tempat peristirahatan bis terbesar yang ada di Jalan Tasikmalaya. Selama 24 jam, rumah makan SR tetap buka dan tetap melayani para pengunjung yang mampir untuk beristirahat.
Setelah makanan kami habis, kami kemudian pergi ke masjid untuk menjalankan sholat subuh. Selepas melaksanakan sholat subuh, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Lama perjalanan dari Padalarang menuju rumah makan SR Tasikmalaya adalah 4 jam. Dan dari rumah makan SR menuju Pangandaran adalah sekitar 3 jam. Pada pukul 8.15, kami kemudian sampai di Pangandaran. Tujuan pertama yang kami kunjungi adalah Kampung Turis. Keindahan pantai Pangandaran sudah terlihat di sebelum Kampung Turis karena letak jalan bersebelahan dengan tepi pantai. Sampainya di sana, kami kemudian berjalan-jalan di sekitar pantai untuk menikmati hangatnya mentari pagi di kota Pangandaran. Birunya langit dan air laut bercampur riak ombak terlihat sangat cantik. Di daerah Kampung Turis, terdapat beberapa macam restoran yang banyak menjual berbagai macam seafood. Di restoran tersebut, terdapat lampu-lampu cantik yang mengelilinginya. Jika kita mengunjunginya di malam hari, tentu kerlap-kerlip lampu malam akan terlihat sangat eksotis, mengingatkan kita akan suasana di Jimbaran, Bali. Tak beberapa lama setelah menikmati indahnya suasana Kampung Turis, kami kemudian mengunjungi sebuah resto yang bernama Morgan Seafood. Di sana kami kemudian berkumpul untuk acara games. Dalam setiap piknik sekolah, termasuk guru, sudah sangat lumrah jika diadakan acara tersebut. Berbagai macam games dari setiap kategori, baik itu anak-anak, remaja, hingga dewasa, semuanya dilaksanakan. Keseruan game sudah dimulai sejak awal. Yang pertama mengikuti games adalah Febri. Melalui permainan tebak katanya, Febri sukses memenangkan pertandingan dan mendapatkan door prize. Setelah itu, Fikri, ayah, mama, dan saya bergantian untuk mengikuti games. Namun ada satu games yang menurut saya paling seru, yaitu fashion show. Bapak-bapak guru yang ikut pada piknik kali ini diharuskan untuk mengikutinya. lagi. Setelah selesai didandani, semua peserta kemudian diarak keliling Kampung Turis.
Gelak tawa dan ramainya sorak-sorai datang dari penonton ketika peserta berjalan-jalan di area restoran. Sayangnya ayah saya tidak memenangkan pertandingan kali ini. Namun, di seri permainan selanjutnya, ayah dan mama saya kemudian memenangkan pertandingan. Fikri, Febri, kemudian ayah dan mama saya semuanya memenangkan hadiah karena memenangi permainan, kecuali saya sendiri. Haduh, mungkin keberuntungan belum berpihak kepada saya. Tapi tak apa-apa, menikmatinya di tengah suasana pantai sudah cukup untuk menenangkan jiwa dan pikiran ini. Dapat door prize. Mana tulisannya? Kepada nu kertasnya mana ya? Ya, kertasnya mana? Nih, dapat door prize. Mantap sekali. Jadi kita totalnya ada berapa? Ada 4 door prize. Sama yang dari Febri. Oke, mantap. Setelah semua game selesai, kami kemudian makan siang di sini sembari berteduh dari teriknya mentari yang perlahan mulai membakar kulit. Setelahnya, kami kemudian kembali ke bis untuk pergi ke hotel tempat kami akan tinggal. Perjalanan dari Kampung Tulis menuju daerah pantai barat Pangandaran tidak terlalu lama. Hotel yang akan kami tempati adalah Grand Pacific. Sampainya di sana, kami kemudian check-in di salah satu kamar di Hotel Grand Pacific. Fasilitas di sini cukup lengkap, mulai dari kamar tidur yang luas, adanya AC, dan kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan shower serta air panas. Selain itu, di lantai pertama terdapat kolam renang yang tentunya bisa dinikmati oleh semua penghuni dan tamu hotel. Setelah membereskan barang-barang, kami kemudian beristirahat agar sore nanti bisa pergi ke pantai Pangandaran dan menikmati sunset di sana. Waktu telah berganti, dan mentari pun perlahan pergi ke ujung barat Cakrawala. Setelah tidur siang, kami kemudian pergi ke pantai Pangandaran. Cukup dengan berjalan kaki, kami kemudian sampai di sana. Oke, sekarang pukul 4 dan kita akan pergi ke pantai barat Pangandaran bersama dengan keluarga semuanya datang ya. Semuanya, mama mana mama? Oke. Ya, ini kita sudah ada di pantai barat dan kita akan mencoba untuk menikmati sunsetnya sambil berfoto-foto dan juga berenang. Oke. Suasana sore hari ini cukup ramai meskipun kami datang ke sini di hari kerja. Pantai Pangandaran merupakan primadona para wisatawan karena letaknya yang dekat dengan berbagai macam hotel dan homestay. Selain itu, jarak dari sini ke tempat wisata lain seperti Pantai Timur, Pasir Putih, dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran juga cukup dekat. Maka tak heran, Pantai Pangandaran ini merupakan pantai tersibuk. Di sini kita dapat berenang, menaiki perahu, bermain pasir, berkuda, bahkan bermain bola. Semua orang terlihat sangat menikmati liburan mereka di sini, termasuk kami yang menikmati sunset sembari duduk dan meminum nutrisari dingin.
Setelah cukup lama berada di area pantai, kami kemudian beranjak dari pesisir dan berjalan-jalan di sekitarnya. Untuk menghubungkan pasar wisata dan pantai, kita bisa menaiki sebuah jembatan yang terbentang melewati jalan utama. Dari sini terlihat indahnya pantai Pangandaran dari ketinggian. Setelah berdiam dan berfoto di sini, kami kemudian turun dan berniat untuk kembali ke hotel. Di sepanjang jalan, terdapat toko-toko yang menjual berbagai macam souvenir. Hari yang semakin gelap tentunya menjadi kesempatan bagi pengelola jasa odong-odong dan sepeda untuk menjajakannya kepada pengunjung. Sesampainya di hotel, kami kemudian bersih-bersih dan bersiap untuk pergi berwisata malam. Karena kamar hotel kami menghadap ke bagian utara, maka pemandangan yang terlihat adalah pegunungan yang terletak di dataran yang lebih tinggi. Tak lama setelah kami menunaikan ibadah sholat maghrib, kami kemudian berjalan-jalan di daerah pantai Pangandaran. Kelap-kelip malam di tengah keramaian menandakan bahwa kota ini hidup di siang maupun malamnya. Sembari berjalan-jalan, tak lupa untuk membeli makan. Lauk pauk yang kami beli berupa udang dan cumi-cumi manis tentunya sangat nikmat disantap pada malam hari. Karena kami membawa Magicom Mini, maka kami cukup membeli lauk pauknya saja. Tak perlu membeli nasi. Sampainya di hotel, kami kemudian makan malam dengan nasi dan seafood yang sudah kita beli sebelumnya untuk kemudian beristirahat dan memulai perjalanan di esok hari. Woi, makannya ada apa ini? Lihat ini loh. Ini udang asam manis. Ini cumi asam manis juga. Cumi, ada udang.